Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang kami hormati, saudara-saudara dan khususnya Ustadz Gudang. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu. Kita agak terlambat, memang Isya juga lagi agak mundur. Semoga malam ini kita bisa mendapatkan hikmah dari kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Gudang terkait dengan topiknya malam ini yang diberi judul tentang timbangan, ya. Jadi kita sendiri mungkin walaupun bukan pedagang, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Gudang, karena mungkin dalam profesi kita, pekerjaan kita, atau kejadian kehidupan kita sehari, kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin menjadi hak orang lain agar kita bisa sampaikan. Kira-kira begitu, dan nanti mohon posisi mikrofon bisa di-mute agar tidak mengganggu jalannya kajian. Silakan Mas Gudang, monggo. Baik, terima kasih Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Insyaallah saya mohon izin akan sampaikan slide ya, untuk mempermudah kita menyampaikan dengan lebih fokus. Saya akan tampilkan slide-nya. Baik, yaitu kajian nomor 31 dari pengajian Lembah Berkah hari ini, yaitu tentang celaka dan binasalah orang yang suka mengurangi takaran atau timbangan, sementara kalau dia mempunyai hak, maka timbangannya perlu dipenuhi. Maka ini dinyatakan sebagai ancaman dengan ciri bahwa ayat yang didahului dengan kata fawailul atau wailul, ya, fawailul lil mukadzibin, celakalah orang yang suka mendustakan agama. Wailul likulli humazatil lamazah, celakalah orang-orang yang suka mengumpat. Wailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun, celaka orang yang sholat yang tidak khusyuk dalam sholatnya, sholat aja bisa celaka. Tapi ini khusus wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Jadi ini termasuk perbuatan yang mendapat ancaman keras karena bahasanya didahului dengan celaka. Sedangkan Allah selalu menginginkan salam, salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatan bagi kalian dengan kasih sayang Allah, ucapan salam dari Allah sehingga kita selamat di dunia akhirat. Nah, kira-kira kita akan masuk kepada surat Al-Ghafir. Mungkin kita hanya sampai ayat ketiga karena yang keenam itu adalah, yang berikutnya adalah akibat dari perbuatan itu, ya. Tapi yang paling penting apa sih yang dimaksud cakupan daripada mengurangi timbangan ini dalam ayat ini, ya. Jadi kalau kita lihat ancaman bagi yang suka mengurangi timbangan ini lengkapnya kita sampai ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 6. Di sini terjemahannya justru kecelakaan besar lah. Jadi ini suatu kecelakaan yang azim, yang besar. Wallahu ya adzabun azim. Allah itu azabnya sangat keras. Berarti kecelakaannya juga bisa keras. Bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi takarannya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka pada ayat mulai keempat itu adalah akibat atau akibatul daripada mutaffifin, akibatul mukadzibin, akibat dari berbuat curang atau mendustakan agama karena melanggar
akibat kecurangan tersebut, yaitu akan dibangkitkan di yaumil qiyamah untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana innallaha sari'ul hisab. Allah itu sidangnya amat cepat, menghisapnya cepat dan tidak perlu bertele-tele, langsung mengena bagian-bagian yang memang sangat kritis pada diri kita walaupun kita mungkin tidak menyadarinya. Baik, saya mulai dulu dengan ayat 1 dan 2, ya, makna atau tafsirnya. Wailul lil mutaffifina alladziina idza qalu yastawfun. Ya. Celakaan besar bagi orang. Apa ini tafsirnya? Allah memperingatkan manusia dari berbuat curang dalam menunaikan hak orang lain dalam timbangan dan takaran. Kita seolah-olah terfokus banyak pada jual beli. Padahal ini bisa nanti haknya suami istri. Suami minta dilayanin penuh dari istrinya, sedangkan dia tidak memenuhi haknya untuk istrinya. Itu juga tidak mengurangi timbangan, hati-hati. Juga ada mengurangi timbangan dalam sholat, juga ada. Jadi ini hak orang lain dalam timbangan dan takaran, dan mengancam mereka dengan siksaan dan kebinasaan. Kebinasaan berarti kehancuran, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Ya. Kalau di dunia secara dohir dia tidak apa-apa, tapi sebetulnya kebinasaannya apa? Hatinya digorogotin penyakit yang amat berat dan menjadikan dia hidup tanpa kebahagiaan yang hakiki di dunia. Apalagi di alam barzah dalam kubur, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Yaitu bagi orang yang mengurangi hak orang lain, jika mereka mengambil barang yang ditimbang atau ditakar orang lain, maka mereka menuntut atau meminta agar mendapat timbangan atau takaran yang sempurna. Namun ketika menyampaikan kewajiban kepada orang lain, menimbang atau menakar untuk orang lain, maka mereka akan mengurangi dengan cara apapun atau pengalihan apapun hak orang tersebut, atau bahkan mereka minta untuk mendapat lebih dari seharusnya mereka dapatkan orang lain. Jadi orang yang kalau haknya pengennya dipenuhi atau lebih. Tapi kalau memenuhi hak orang lain, nah dia dikurangi. Berarti kan cakupannya bukan hanya jual beli, tapi bisa yang lain yang mengandung dimensi seperti itu. Aspek yang disebutkan ini. Pada ulasan yang lain, masih mengenai ayat 1 dan 2, makna yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi siapa saja yang berbuat curang di luar perkara jual beli. Contoh, seorang memiliki tanggung jawab dalam suatu kepentingan, dia memberi kemudahan kepada pihak tertentu dan tidak memberikannya kepada pihak lain. Kalau kita jadi pelayan masyarakat, kalau pejabat diduluin, kalau masyarakat kecil dipersulit, kalau yang nggak pakai BPJS diduluin, walaupun datangnya belakangan duluan, ya pakai BPJS belakangan, datang jam 7 pulang jam 5 sore. Ini termasuk praktek-praktek yang disebut dalam wailul lil mutaffifin loh. Suaranya hilang. Ya, mohon sabar sebentar, mungkin sambungannya dari Ustadz Kudang masih agak terganggu. Saya akan coba tanyakan. Mohon tunggu.
Iya, nampaknya ada gangguan dan Ustadz Kudan sedang mencoba untuk reconnect dengan saluran yang berbeda. Mohon sabar sebentar. Suaranya hilang soalnya. Ya, lagi apa? Lost contact, lagi reconnect. Mohon tunggu sebentar. Assalamualaikum Bu Aida Fitayala. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar? Sudah berapa? Ini Bu Eni Bakri, ya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu. Betul. Iya, kapan-kapan ketemu. Insya Allah. Baik, mohon maaf tadi mohon maaf tadi Ya, hilang ya, suaranya hilang. Ya, ini pakai hotspot jadinya nih. Pakai handphone. Ya, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi dimensi daripada dimensi daripada ayat wailul mutaffifin wa idza kaluhum nah, yang terkandung ini bukan hanya masalah dalam jual beli, tapi berlaku bagi siapa saja yang berbuat curang untuk perkara tersebut. Jadi berbuat curang seorang yang melayani orang lain dengan orang lain berbeda-beda, satunya dikasih mudah, satunya disulitkan, ya itu termasuk gitu ya, termasuk praktek-praktek yang tadi saya sebutkan itu, BPJS dilamain, yang lainnya didahuluin, ya tetap itu bisa ada argumentasinya, tapi Allah kan hakim yang sebaik-baiknya. Kalau kita menangkan keputusan dirinya, termasuk wailul mutaffifin, ya, mencoba mencari kebenaran, sehingga mungkin menurut manusia benar juga ya, tapi di depan Allah tetap dia mengurangi timbangan, karena ada orang diperlakukan berbeda, padahal punya hak yang sama. Ya. Nah, kemudian juga bisa saja dia tidak memikirkan nasib orang lain, dia memikirkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ini ambil contoh aja di bidang pertanian ya, kita sudah punya alat, bisa teknologi yang bisa mengangkut sawit yang sudah dipanen. Sementara sudah ditunjukkan bagaimana BIP-nya, keuntungan kerugian dan sebagainya. Nah, tapi mungkin kita masih memilih, udahlah biar aja dipakein orang, tenaganya murah, mereka bisa mengangkat dan mereka juga dapat penghasilan. Tetapi sebetulnya manusia yang mengangkut sawit ini mengalami kerusakan fisik ya, punggungnya bungkuk sampai turunan dan sebagainya. Padahal kita dianugerahi sesuatu ya, yaitu teknologi yang memungkinkan membebaskan semi perbudakan atau sesuatu yang menyebabkan seseorang itu banyak kerugiannya, ya, sehingga kita pinginnya untung besar, ya, prinsip-prinsip mencari untung yang sebesar-besarnya, ya, tidak adil. Kalau ingin dapat keuntungan ingin besar, tapi untuk pegawai tertentu dibiarkan dia dalam keadaan sangat berat dan marginal. Ini termasuk juga di situ. Jadi concern menciptakan teknologi berbuat adil dulu aqrabil taqwa. Keadilan itu menegakkan pada takwa. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtar samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala rabbikum atqaliban. Wahai jamaah jin manusia, kalau kamu mampu menembus semua planet di muka bumi ini, maka tembuslah mereka. Namun kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan iptek, ilmu dan teknologi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Jadi, supaya orang lain itu juga mendapatkan hak dengan kondisi yang lebih baik.
Suara hilang. Ngapunten ini kelihatannya malah Suaranya hilang lagi. sambungannya malah hilang kelihatannya Pak Kudang. Mungkin harus connect lagi. Ngapunten. Ya, nampaknya cuaca juga mungkin dan sambungan di beberapa tempat kurang bagus. Kita doakan mudah-mudahan segera connect kembali. Insya Allah. Suaranya hilang lagi ya. Nggih Bu, hilang. Ngapunten. Ini di Sambungannya. Bogor apa di Jakarta nih? Assalamualaikum Bu Aida, apa kabar? Masya Allah, Prof. Eri. Alhamdulillah, Iya. sehat Prof. Alhamdulillah, ini udah lama nggak ketemu Bu Aida saya. Sehat ya Bu? Bu Aida itu dari Prof. Eri Suaranya menyapa. hilang. Kunaon. Kak Aida ditegur oleh Prof. Eriatno. Mbak Tun. Iya. Apa kabar? Putun Teja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, udah lama nih nggak ketemu Mas Eri. Halo Bu Tun. Halo Kak Aida. Halo Eni. Halo Mbak Eni. Kita ngobrol dulu lah selama lagi nggak ada suara. Iya, ini. Bunda sehat, Bunda. Alhamdulillah, sehat-sehat. Lagi nggak ada Bunda suara. sehat aja. Nggak ada suaranya ya Bu Tun. Kesian Iya, ini. biasanya bagus nih. Biasanya bagus. Kenapa? Jaringan. Pak Sudiartono ya ininya, co-hostnya. Ya. Hostnya. Hilang sama sekali ya. Mas Eri, apa kabar Mas Eri? Mas Eriatno. Ada Pak Eri juga di mute soalnya. Oh, di mute ya. Masih di mute. Ini Assalamualaikum. telepon-teleponan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik aja semuanya. Allah Baik, Akbar. alhamdulillah Bang Eri, Bang. Siapa? Ya. Pokoknya yang penting sehat. Sehat, selalu alhamdulillah bersyukur. sehat. Maaf nih Ya. aku off cam nih lagi nggak pakai kerudung soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Insya Allah. Yang penting suaranya ya. Suaranya terdengar. Suaranya terdengar ya. Ini teman lamaku ada nih, Eni Bakri ini. Oh, ini Bakri teman Kak Aida. Oh. Iya. Iya, Itu sama-sama. seangkatan kita, Dek. Oh, Beliau di Telepon-teleponan Jalan atuh, Beliau. Eni. Ya. Aku kehilangan nomor teleponmu. oh nanti Dek kasih. Nanti Dek kasih. Kasih Dek, iya. Kita Ya. punya tadarusan sama Anda tuh, Bu Aida. Di mana? Di online lah. Oh ya, ntar di itu aja ya, ditaruh di Mekah ya. Nah, ya, kan ada namaku di situ. Iya, iya. Kalau mau ikut, ya Dek. Admin Ya, siapa? iya. Lupa. Ya, nanti dikirim aja ke aku ya. Iya. Aku suka lupa ya kalau manggil Ida aja lupa dong Prof ya. Aida aja lah. Ya ampun, Prof. Dari dulu juga Aida. Eni, aku juga manggilmu Eni aja. Enggak, gue terakhir ketemu kan lo nggak jadi narasumber di mana lupa deh. Oh, Masih ada dulu. Bang Sapri. Oh, iya. Bang Sapri udah lama nggak ada, udah Iya, 8 udah lama. tahun. Nama betul. Berapa Iya. cucu? Cucu udah 9. Aku udah punya buyut sekarang 1. Alhamdulillah 9. Udah 3 bulan usianya. Tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana ada? Di Bogor, masih Gunung Batu. Oh di Gunung Batu. Ini di mana? Di Jakarta ya? Saya di Taman Mertua Indah
di Jakarta. Di Jakarta. Gimana sih Abang, sehat? Alhamdulillah. Ya usia-usia 70 Iyalah. ke atas tentu usia-usia yang enggak diketahui juga sama Tuhan kalau minta 100% sehat sih ya. Iya. Tapi Kan kita alhamdulillah. masih 47 lah. dibalik Emi. Qadarullah lah. Qadarullah ya. Lupa. Ya nggak lupa. Aku pas ngeliat nama Emi. Udah mulai. Pak Kudang udah mulai. Kita harus stop. Pak Kudang udah masuk. Ya, stop dulu ya. Memanfaatkan Pak Kudang lagi diam, kita ngobrol tadi. Iya. Ini filenya lagi hilang nih, ntar. Saya harus cari filenya lagi nih. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, subhanallah. Tausiah. Insya Allah ya. Baru buka nih PowerPoint-nya nih. Udah muncul ya? Sampun, monggo Mas Gedang, slideshow. Maaf ya, mohon maaf. Di luar kendali. Jadi ini termasuk perbuatan yang tidak adil karena tidak mau menggunakan sesuatu yang mengangkat harkat manusia lain karena mementingkan dirinya, mencari keuntungan diri sebesar-besarnya dengan memarginalkan orang lain atau dengan sengaja membuat orang lain selalu dalam kondisi yang tidak bisa berkembang. Baik, selanjutnya masih tetap pada ayat 1 dan 2, yaitu wailul mutaffifin alladzina idza qalu lana yastawfun. Makna yang terkandung dalamnya juga bahwa kecurangan terhadap orang lain ini tadi ada di ayat Al-Qur'an. Allah berfirman bahwasanya Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan sesuatu keadilan, yaitu neraca keadilan. Sehingga kita juga diminta dari ayat itu Asy-Syura 17 tadi untuk selalu berbuat adil dalam berbagai macam hal, dimulai dari makna kita meminta hak kita selalu penuh atau bahkan kadang-kadang minta lebih dengan cara apapun. Tapi begitu memberikan haknya kepada orang lain, dia mengurangi timbangannya dan mengurangi takaran dari yang semestinya. Baik. Bahkan masih dalam ayat 1 dan 2, Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, berkata, sholat adalah takaran. Jadi kita sholat itu takaran. Barang siapa menyempurnakan sholatnya, maka dia akan disempurnakan. Dan barang siapa berlaku curang, maka kalian telah mengetahui apa yang Allah firmankan mengenai orang-orang yang berlaku curang dari surat Al-Mutaffifin. Nah, itulah sebabnya perintah sholat bukan selalu mengatakan sholatlah, shollu, bukan begitu, tapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Kenapa? Menegakkan timbangannya sholat. Jadi menegakkan timbangan sholat berarti bukan hanya sholat, tapi baguskan sholat itu karena sholat itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah. Sehingga kalau kewajiban Allah kita kurangi takarannya, ya, misalnya yang paling gampang sholat duhur 4 rakaat diganti sholat duhur 2 rakaat dengan alasan katanya menggunakan qashar. Nah, mengqashar, memperpendek sholat harus ada alasannya dan alasan ini dipenuhi prerequisite-nya. Misalnya dia dalam keadaan musafir, perjalanan dari arah rumahnya keluar itu dalam Imam Syafi'i minimal 80 km. Kalau dia nggak sampai 80 km, lalu mengatakan saya kan bepergian, lalu menggunakan rukhsah, maka itu mengurangi timbangan termasuknya. Makanya dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang sholat yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Para sahabat ketakutan. Ya Rasulullah, bagaimana kita khusyuk? Nggak pernah kita khusyuk sholat, ingat sesuatu.
Akhirnya Rasulullah SAW itu sahabat loh ya, sahabat aja khawatirnya seperti itu. Rasulullah menjelaskan tafsir ayat ini adalah orang yang sholat melalaikan timbangan waktu. Wong waktunya untuk 4 rakaat nggak memenuhi syarat sebagai musafir, dia kurangi rakaatnya, atau sholat terlalu awal, belum waktunya sholat, sebelum pergi kita sholat dulu yuk, supaya nanti kita sudah aman, padahal belum waktu masuk sholat, itu termasuk celaka. Ya, atau di luar sholat, di luar waktu sholat. Misalnya sholat zuhur udah terlalu mepet, sampai akhirnya subhat antara ragu-ragu antara sholat zuhur dengan asar, itu bisa masuk ke dalam kelompok itu. Nah, jadi makanya perintahnya menegakkan sholat. Atau kita tahu bacaan yang pokok, contoh Al-Fatihah, kita tahu ada yang salah, ya, kita tahu ada yang salah, dan kita tahu salahnya, bukan kita nggak tahu salahnya, lalu kita tidak mengulanginya, tidak mengoreksinya, padahal masih punya kesempatan mengoreksi. Ya, misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita bacanya nggak 2 rakaat. Kita Maliki yaumiddin. Kita tuh ya enggak, itu kan kalau Malikin Nas. Jadi kalau Malikin 2 itu. Ingat tadi, tapi kita tidak koreksi, itu termasuk mengurangi timbangan. Di dalam sholat kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Minta hak kita oleh Allah diberikan petunjuk. Tapi kita tahu salah, kita tidak memenuhi timbangannya. Maka kata Salman Al-Farisi, berarti dia juga berlaku curang dalam sholat itu. Kepada haknya Allah, dia tidak mau menunaikan, tapi hak sholatnya ingin diterima. Allahumma taqabbal minna wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Minta diterima sujudnya, sholatnya, ruku'nya, bacaannya. Padahal dia sendiri tidak memenuhi timbangan takaran untuk membaca dengan benar, ya. Misalnya tergesa-gesa sampai bacaannya belepotan, nah itu kan berarti menyebabkan kita berkurang, ya. Nah ini termasuk berarti kata-kata di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celakalah orang sholat yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi pengertian tidak khusyuk termasuk melalaikan timbangan, ya. Nah inilah salah satu kehebatan ilmu para salaf, orang-orang terdahulu. Ulama salaf itu ulama yang sebelum Imam Ghazali ke bawah. Mereka itu sangat luar biasa dalam menafsirkan ayat Allah dan sangat luas pemikirannya, tapi kehati-hatiannya sangat tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Mereka memaknai ayat-ayat Quran dalam hal ini menjadikan makna ancaman yang ada dalam surat ini untuk siapapun yang curang di luar perkara jual beli, yaitu perkara sholat. Ya, sholat itu juga masuk dalam wilayah cakupan al-mutaffifin. Kemudian yang berikutnya masih, ya ini sudah baru ayat yang berikutnya yang ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Selanjutnya Allah mengancam orang-orang yang berbuat curang serta merasa bangga atas kondisi mereka serta tetapnya mereka di atas kecurangan tersebut. Jadi mereka tetap sudah tahu ayat ini turun, dia tetap berbuat curang seperti itu. Maka Allah berfirman, tidaklah orang-orang itu yakin, ya, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu ketika hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ya, wa idza kaluhum aw wazanum yusirun liyaumiddin. Nah, nanti di hari kiamat kan gitu. Mereka akan dibangkitkan. Apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka akan diadili pada suatu perkara yang amat besar, di mana hakimnya wal amru yauma idilillah, yang mengurusin pengadilan itu semuanya dalam kekuasaan Allah. Tangan yang curang tidak bisa diganti dengan perkataan mulut karena mulutnya ditutup, dan tangan yang mengatakan saya nimbang kurang, tangan saya mencuri hak orang lain, kalau bagian saya ingin penuh atau lebih. Kalau kakinya yang bermain, kakinya, kalau mulutnya yang bermain dengan memberikan semacam reasoning, tapi reasoning itu untuk pembenaran bahwa dirinya bisa curang, itu termasuk juga akan mendapatkan pengadilan yang sangat besar itu, yaitu menghadap Rabb semesta alam, alaihissallahu bihkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Ya, yang mendorong mereka berbuat curang adalah tidak beriman kepada hari akhir. Fama yukallibuka ba'du biddin, alaihissallahu bihkamil hakimin. Maka bagaimana mereka itu tidak mempercayai yaumil akhir, hari pembalasan? Padahal Allah itu hakim yang sangat teliti. Kok masih nggak percaya sama hari akhir? Nah itulah sebabnya ancaman ini sangat berat, karena akan binasa mereka itu
binasa di dunia dan binasa apalagi binasa di akhirat. Kebinasaan yang berat dirasakan sebelum mencapai penghakiman di yaumil qiyamah adalah kebinasaan di alam barzah, alam kubur. Itu sudah sangat berat sampai Rasulullah mengatakan sebetulnya alam barzah itu perkara yang amat besar karena situasinya bisa berbeda bagi orang yang matinya husnul khotimah dengan orang yang matinya su'ul khotimah. Ya, suasananya ada yang dikatakan sebagai kuburannya itu adalah bagian taman surga, tapi sebagian lagi adalah apa? Galian daripada api neraka, ya. Galian dari api neraka. Jadi yang di alam barzah sudah merasakan galian api neraka, ya hidupnya sengsara. Belum lagi menghadapi hisab oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya, juga itu. Nah, kalau yang sudah baik, ada yang dibolehkan sholat, ada yang dibolehkan ngaji, ada yang bisa mengunjungi keluarganya, bertemu guru-gurunya, sahabat-sahabatnya yang baik di alam kubur. Bahkan mereka bisa diskusi ilmiah, disebutkan dalam satu tafsir, mereka bisa diskusi ilmiah. Contohnya Nabi Isa diskusi sama Nabi itu, nanti gimana nanti di dunia ini kalau nanti waktu kiamat? Ya kan itu apa itu ada namanya Dajjal. Nah, dia ceritakan nanti aku dikirim sebagai Imam Mahdi dan aku akan membunuhnya. Lalu aku akan dibawa ke tempat suku tinggi mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bicara, nah itulah sebetulnya nanti akhir dunia akan terjadi, kita menang dulu kembali kepada kebenaran. Jadi mereka bisa diskusi apa saja. Jadi bayangkan dua alam, belum di yaumil qiyamah, sudah sangat berbeda. Satunya penggalan dari galian api neraka, satunya beda lagi, yaitu taman Raudhatul Minal Jannah. Makanya dalam doa, Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kuburnya, ya, Raudhatul Minal Jannah, yaitu bagian di taman surga. Gitu. Nah, itu doa untuk orang yang meninggalkan begitu. Ya ini, nah, jadi itu adalah akibatul mukadzibin. Jadi konsekuensi daripada orang mendustakan agama adalah pengadilan yang Allah tidak kenal pilih dan kasih, sangat tegas dan Allah sangat teliti dalam hisabnya. Baik, masih pada ancaman ini ayat yang ketiga, Allah berfirman, Aqimul wasna bil qisti wa la tusirul mizan, pada surat Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, kenapa Allah mengatakan ini ada kata-kata wa bi ayyi? Karena Allah itu sudah menciptakan kita dengan seadil-adilnya. Hidung menghadap ke bawah, telinga menghadap ke samping, ya toh. Fungsinya hidung itu untuk menyerap oksigen, mengeluarkan CO2, diciptakan ekosistem sehingga tanaman fotosintesa pada siang hari sehat untuk ditiup dan sebagainya. Nah, itu contoh daripada keadilan, ya toh? Daripada keadilan Allah kepada kita. Telinga dua, kenapa? Mulut satu. Nah, ini agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara dan sebagainya. Sehingga menjadi luar biasa. Jadi ini bahasan ini akan menjadi sangat luas. Ketika sekarang misalnya COVID sudah mulai reda, sudah tidak ada. Nah, kadang-kadang kita ini ceritanya senam pagi nih. Senam pagi di tempat yang bersih. Nah, kita akan masih pakai masker tuh. Ya toh, masih pakai masker tuh. Ini bukan masalah, tapi gini kita logikanya. Allah menciptakan hidung ini kan untuk satu menghisap oksigen yang bersih, mengeluarkan CO2. Lalu kalau kita pakai penghalang, apakah itu kondisinya lebih baik? Nah, salah satu jemaah di sini, Pak Amin, waktu dia terkena perawatan COVID itu, diukur oksigennya. Dia bilang ke teman-temannya, Mas, lepas aja, kita sudah aman di sini, nggak usah dipakai. Diukur, ternyata yang pakai masker ya oksigennya agak rendah. Yang lebih nggak pakai masker tinggi, tapi ya sekali lagi ini kembali kepada keyakinan kita, ya loh. Karena Allah itu nggak mungkin berbuat lebih cacat daripada keilmiahan manusia. Nah, Allah itu nggak butuh ilmiah. Ilmiah yang butuh Allah. Ini hati-hati. Nah, jadi andai kata itu sih nggak ada masalah. Tapi ketika kita punya sesuatu lebih meninggikan ilmiah dalam hal ibadah, itu bisa bahaya juga. Ya, bisa berbahaya. Karena apa? Mengurangi timbangannya sholat. Misalnya nih, sholat pakai face shield. Saya kebetulan pernah sama Pak Yoni, waktu di Botani Square, itu kan ada musola antara IPB International Center dengan ke kiri itu hotelnya IPB juga. Nah, itu ada masjid di situ, musola.
Pas mau makmum sama suami, saya sengaja nunggu. Kenapa? Ngelihat imamnya pakai face shield, jidat nggak nyentuh, hidung nggak nyentuh tempat itu. Berarti kan haknya sholat tidak dipenuhi. Kita sholat sendiri aja dah. Nah, ini contoh ya. Jadi hati-hati ya. Yang jelas keilmiahan itu tidak bisa mengalahkan perintah Allah. Ilmiah yang harus tunduk sama perintah Allah. Mau masuk akal, mau nggak masuk akal. Kita harus ngakui walaupun sebagai insan akademis, bahwa Allah sangat tinggi ilmunya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, kamu nggak tahu. Nah, dan kemudian di sini dikatakan Allah juga berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raja yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Isra 35. Nah, ini ada satu kasus saya ingin sampaikan, problema pertanian mengenai traceability ya, ketertelusuran. Waktu itu saya pernah ke wilayah tertentu di NTT. Salah satu pengangkutan sapi dari ini ke Jakarta itu menggunakan salah satu kapal angkut yang namanya kapal Kamara. Ya. Nah, syarat untuk sapi itu bisa diperjualbelikan antar pulau, beratnya harus 300 kg, bisa naik kapal dan dikirim. Kalau kurang nggak boleh. Nah, pertanyaannya, ketika dari petani kecil pemilik pindah ke petani antara penjual, pindah lagi ke petani penjual, pindah lagi sampai ke petani atau penjual sapi antar pulau. Nah, ini kan mereka harus merawat sapinya, padahal tujuan mereka jualan, ingin dapat untung sebesar-besarnya, tapi gimana biaya pakan untuk sapi itu bisa sehemat-hematnya. Ketika sampai kepada petani yang untuk antar pulau, kan tidak, jadwal kapal tidak selalu ada setiap hari, sehingga ini ada undeterminasi berangkatnya kapan. Sementara undeterminasi terjadi, bagaimana mempertahankan supaya berat sapi ini sampai 300 kilo? Atau kalau belum, bagaimana caranya? Nah, ini mudah-mudahan ini tidak salah yang saya informasikan ya, tapi saya mendapat informasi dari penduduk setempat. Jadi gimana mereka? Sebelum berangkat, mereka digelogokin air sebanyak-banyaknya. Kalau di sini ada ahli peternakan, tolong saya dikoreksi. Jadi gelogokin air sampai beratnya 300 kilo. Ya. Nah, ketika sampai di Jakarta, di Koperasi Jakarta, itu berat ada yang kurang sampai 7%, 10%, sampai 17% maksimum. Dari 370% itu berapa? Nah, ini kejadian yang terjadi. Ya. Lalu kita juga lihat bagaimana perkandangan di atas kapal itu. Yang saya lihat langsung, tempat minumnya permanen di satu titik, tempat makan di titik. Nah, sapinya berjentek dari kiri ke kanan. Gimana mereka mau minum? Kalau nggak ada, ingatnya petugas ngasih minum. Sementara di broiler house sudah pakai otomatis. Airnya berjalan, diantarkan ke setiap barisan ayam. Sehingga tidak menunggu ingatan dari petugas. Ini hal-hal yang seperti ini. Sementara kita biaya pengangkutan pasti sama kan? Mau pakai dapat makan yang diingat sama yang nggak diingat, biayanya terlanjur sedemikian itu. Nah, ini contoh problema pertanian. Ya mungkin salah satunya karena traceability tidak bisa dipenuhi, sehingga tidak bisa dimonitor. Kalau ketertulisan ini bisa dipenuhi, pasti banyak yang protes. Mana ini binatangannya ini? Saya kira penelitian-penelitian mengenai kenapa penyebab susut mutu dan susut berat peternak selama pengangkutan itu salah satunya kena apa? Apakah ada proses-proses yang tadi itu ya? Jadi ini tantangan bukan hanya tantangan ibadah tetapi juga ibadah dalam perkara jual beli, pengangkutan peternakan, perlakuan kita kepada hewan. Sedangkan dulu kita pernah membahas akhlaknya Rasulullah atau hanya Islam itu adalah bukan hanya kepada sama manusia, akhlak kepada binatang, kepada hewan, kepada kitabullah dan sebagainya. Nah, masih pada ayat yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ta'uddunal muflisina fikum," kata Rasulullah, "au kama qala, siapakah yang kalian anggap bangkrut di antara kalian?" Ini Rasulullah tanya ke sahabat, nanya, "Man ta'uddunal muflisina fikum," bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin ikhlas, ini muflisin. Siapakah yang kalian anggap bangkrut di antara kalian? Para sahabat menjawab,
Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham atau uang sedikit pun dan tidak punya bekal. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang muflis atau bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak bagai gunung-gunung. Ia datang namun ia telah memikul, menzolimi orang ini, mencerca orang ini, memukul orang ini, mengambil harta orang ini, mengurangi hak orang ini, mengambil kebaikan-kebaikannya, yang ini juga mengambil kebaikannya, dan yang ini juga mengambil kebaikannya yang lain lagi. Jika kebaikannya sudah habis, sebelum memenuhi hak mereka, maka keburukan mereka akan diambil dan dilemparkan kepadanya, kemudian ia pun dilempar ke neraka. Jadi orang bangkrut ini, tadi kan, amalnya banyak, kebaikannya banyak, tapi karena dia pernah zalim sama orang itu, kan disidang sama Allah. Bagaimana Allah menyidangkan ini? Mengadilkan. Orang yang dicurangi tadi, diambil haknya, itu kebaikan daripada orang yang nyurangin dia, itu ditransfer ke orang yang dicurangi di yaumil kiamat. Pindahin, ayo kebaikannya pindahin kepada orang didolimi waktu di dunia, didolimi. Habis gitu, kebaikan yang ditransfer ke dia ini nggak cukup untuk membalas dosanya tadi, karena berbuat tidak adil atau curang. Apa yang kedua? Sekarang keburukan yang didolimi di dunia disuruh pindahin ke yang mendolimi tadi, sehingga kebaikannya sudah habis. Apa untuk membayar berikutnya? Keburukannya orang didolimi dipindahkan ke yang mendolimi, sehingga betul-betul apa? Bangkrut, kebaikannya habis, keburukannya dipindahin dari yang didolimi kepada yang mendolimi. Inilah akibat yang disebut dengan kecelakaan yang besar, yaitu muflisin, bangkrut, ya, kehilangan yang besar, bangkrut, ya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa perkara wailul mutaffifin itu jangan dibatasi hanya pada pengertian perniagaan, tetapi luas, termasuk bagaimana seorang suami kepada istrinya, dia juga harus adil, jangan menuntut istrinya melayani dengan penuh, tapi kewajiban satu, memberikan nafkah lahir batin, memberikan makan, memberikan pakaian kepada istri kaya atau enggak kaya, ya, suami tetap wajib semampunya sesuai dengan pendapatannya memberikan nafkah, makan dan pakaian lahir dan batin kepada suami selama mampu. Nah, kehidupan sekarang sudah hampir biasa karena wanita kebanyakan juga berkarir dengan pendapatan yang kadang-kadang hampir sama dengan suaminya, bahkan lebih tinggi. Suami mengatakan, aku nggak dibeliin baju, lo kan memang udah punya gaji sendiri. Tidak melaksanakan kewajiban, itu termasuk dalam wailul mutaffifin. Wa alal mauludi kiswatuhunna, wa alal mauludi ya kiswatuhunna, rizquhunna wa kiswatuhunna. Kewajiban mereka kepada keluarganya apa? Memberikan pakaian dan makanan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa itu? Yaitu haknya kalau kita menuntut semuanya yang sangat lengkap. Ini juga hati-hati. Wailul mutaffifin kepada suami yang tidak adil. Sehingga di dalam ayat disebutkan wasirruhunna bil ma'ruf. Ya. Nah ini, maka nasihatku untuk suami-suami yang mengabaikan istrinya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi SAW telah berwasiat tentang perempuan di perkumpulan terbesar dunia Islam pada masa hidupnya Rasulullah. Ini yang selalu diperjuangkan oleh Profesor Aida, ya, tentang hak wanita itu. Rasulullah berwasiat di perkumpulan terbesar dunia Islam pada masa hidup Rasulullah. Pada hari Arafah saat Haji Wada, beliau bersabda, taqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastakhlastum furujahunna bila kalimatillah au kama qala. Bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah ketika ijab kabul. Kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita bertakwa kepada Allah berkenan dengan para istri. Beliau juga bersabda, taqullaha fin nisa'i fa innahunna awanun indakum. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan istri-istri kalian karena mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus betul-betul menerapkan pengertian wailul mutaffifin ini hampir ke semua dimensi yang di dalamnya terkandung perbuatan
mengurangi takaran, meminta lebih pada haknya, tapi mengurangi hak orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bagian daripada pemahaman kita tentang berbuat ini, ketidakadilan ini, takaran timbangan yang dimensinya sangat luas sampai masuk ke dalam sholat dan yang lain. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahi li wa lakum. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Gudang bisa menjadi masukan buat kita, karena bukan hanya bagi perniagaan, tapi juga ternyata tadi terkait dengan kehidupan sehari-hari, keluarga dan yang lainnya. Mungkin ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau menanyakan sesuatu, dipersilahkan. Langsung menyampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melia. Iya. Ya, silakan Bu Melia. Salam kenal sebelumnya. Ya, salam kenal juga. Ya. Saya sangat berterima kasih karena apa yang dijabarkan oleh Ustadz pada hari ini membukakan mata saya bahwa begitu luasnya arti timbangan di sini, tidak hanya pada aspek perdagangan tapi pada semua aspek kehidupan. Nah, yang saya soroti sekarang aspek hukum dan aspek politik. Aspek hukum ini kan sekarang berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu Ustadz. Kemudian dalam aspek politik, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering sekali tidak pro masyarakat itu, pro masyarakat bawah itu bagaimana seharusnya seorang pembuat kebijakan memahami ini Ustadz. Demikian. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Saya kira memang pengertian ini tidak hanya pada pemimpin dalam arti pemimpin suatu kumpulan orang yang banyak ya. Misalnya kalau negara, pimpinan provinsi, pimpinan rumah tangga, pimpinan kantor, pimpinan suatu unit kerja, pimpinan perusahaan. Diri kita adalah juga pemimpin kepada diri kita sendiri. Sehingga dimulai dari ibda binafsik, mulailah dari diri kamu itu memimpin dirimu. Sehingga Rasulullah mengatakan waktu pulang dari perang Badar atau Uhud, kita baru saja selesai jihad yang besar dan jihad yang kecil, dan kita akan menuju jihad yang besar. Terkejut tuh para sahabat yang sedang kelelahan dan terluka. Yang mana lagi Rasulullah jihad yang besar ini, kita sudah dari jihad yang cukup berat kita, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Berarti unit terkecil, granularity dari perjuangan kita adalah diri. Baru keluarga, anak, orang yang kita pimpin, baru masyarakat. Nah, berarti apa di situ? Semuanya mencakup kepemimpinan adil. Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah, ada 3 orang yang doanya pasti diterima. Doanya pasti diterima. 1, pemimpin yang adil. 2, adalah orang yang saya lupa ya, melaksanakan puasa dan dia berbuka. 3, orang yang didolimi. Ya, orang yang didolimi itu pasti doanya diterima. Nah, sekarang bayangkan kalau pemimpin dirinya sendiri, dia mendolimi diri sendirinya, ya, dia ila yadlimu anfusahum. Mereka itu telah kecuali mereka itu tidak mendolimi Allah sebetulnya, mereka itu justru dolim pada dirinya sendiri. Mereka coba menipu Allah, mereka itu tidak mendolimi Allah sebetulnya, mereka mendolimi dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau dia punya anak buah? Nah, kalau dia punya anak buah, dia berlaku dolim, berarti dia dolim. Kalau dolim gimana? Tadi konsekuensinya. Nah, sedangkan doa orang yang didolimi itu dikabul. Bagaimana kalau dia mengatakan, ya Allah pemimpin saya ini tidak adil, doain kabul, hancur dia. Itu akibat doa. Dari akibat tidak adilnya aja tidak usah diminta doa dari orang. Allah sudah akan menghakimi. Sehingga kalau semua orang itu berpikirnya adalah everybody is a leader for himself or herself, mestinya di tingkat strata apapun kita harus takut berbuat tidak adil. Apalagi memimpin masyarakat yang luas. Kenapa? Karena semua yang dipimpin itu nanti pada hari penimbangan, pada hari hisab, ya, itu semua yang dipimpin ditanya satu persatu sama Allah. Gimana itu pemimpinmu? Gimana pemimpinmu? Paling lama. Herannya,
kita malah ingin jadi pemimpin. Kan itu zaman sekarang. Padahal hisapnya paling lama. Jangan dikira itu orang-orang yang haknya tadi yang perkara orang didolimi tadi loh. Sampai kebaikannya dikasihkan orang yang didolimi dan keburukannya yang didolimi pun kalau sudah habis kebaikan dipindah ke yang mendolimi. Lah berapa orang pernah didolimi? Kalau tingkatnya gubernur, tingkatnya presiden, tingkatnya kepala suatu lembaga dunia, ditanya satu persatu. Tapi Allah cepat banget. Jangan lama dong Pak. Itu kalau kita, kan tadi ada Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah itu sangat cepat. Sehingga bagi saya, mungkin cara kita yang berpikir yang baik tentang kebijakan politik, kebijakan hukum, ini refleksi diri. Begini caranya. Kita mulai, kalau kita mendapat amanah seperti itu gimana? Ya, bisa nggak kita mulai? Jangan-jangan yang sekarang ada bisa jadi mungkin tidak tahu, pengetahuan agama juga mungkin terbatas, malu bertanya kepada ahlinya, padahal Allah berfirman, as'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, mempunyai kebijakan hukum yang terkait dengan aturan-aturan yang maha tinggi, yaitu ulama, maka bertanyalah sama ahlinya, ahli dzikir, yaitu ulama yang apa ilmunya banyak, tapi punya rasa takut sama Allah. Karena kalau cuma ulama tok, nggak takut sama Allah, namanya ulama su. Pakaian si ulama, judul ulama, tapi nasihatnya sesat dan menyesatkan, bahaya juga. Disinilah kayak kita kembali, maka dalam masalah agama ini kita harus betul-betul waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Peganglah buhul tali agama Allah ini dengan kokoh berjamaah, dari yang memimpin individu, memimpin rumah tangga, memimpin semuanya. Kokoh megangnya benar. Dari siapa? Dari gurunya, guru yang pegang dari gurunya, guru yang pegang gurunya, sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril salam, sampai ke Allah SWT. Jadi apa? Perkara menimba ilmu agama bukan perkara cuma searching di internet, tapi perkara siapa guru yang mengajarkan hak-haknya Allah. Jadi demikian Bu. Jadi kalau saya melihat ya sekarang menjadi bukti nyata banyak hal-hal yang memang tidak kompatibel dengan aturan Allah, karena ya tadi itu namanya manusia kalau dilepas buat hukum ya pasti akan sesuai dengan interestnya masing-masing. Tapi kalau kita kembali kepada Allah menyatakan lillahi mulkus walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Sesungguhnya seluruh kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah dan semua urusan kembali kepada Allah. Artinya apa? Urusan apapun harus dikembalikan, ya, absolute premise, absolute truth that we have to be based on, itu adalah aturan Allah. Kalau yang tahu gini kita nggak boleh berbeda. Jadi ini mungkin pertanyaan Ibu lebih baik kita arahkan untuk diri kita. Jadi sebaik-baiknya akibat dari misalnya ada sesuatu yang anomali dalam aturan-aturan politik hukum, tetaplah kita istiqomah dalam pijakan kebenaran Allah titik. Karena Allah tidak meminta kita beroperasi pada wilayah yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita tidak berdosa karena kita yang bukan membuat kebijakan, dan kita tidak berdosa kalau kita bukan pada wilayah kita. Tapi kalau ada pada wilayah kita, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kita melindungi diri. Ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan keluargamu, murid-muridmu dari siksaan api neraka. Demikian Bu, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jadi kita nggak ada disappointing dulu Bu, nggak kesel. Kita jadikan kita ini semangat untuk kita supaya kita belajar agama lebih, supaya kalau dikasih amanah bisa tidak kayak mereka gitu. Gitu Bu. Baik, ada lagi Mas Toto, monggo. Makasih Pak Gudang. Mungkin jamaah yang gabung, ya. Siapa ada tanya? Itu Bu Aida itu pejuang. Monggo yang lain. Yang lain mungkin Bu Komariah Ahmad, monggo. Ya, monggo Bu Komariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah ini bisa nyimak walaupun terlambat nih Pak. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustaz. Kondisi yang sekarang itu kan luar biasa ya.
membuat hati kita teriris-iris gitu. Ya, Ya, bagaimana ya solusinya gitu Pak Ustadz, supaya kita itu tetap optimis gitu ya. Saya suka mikirin anak-anak generasi yang akan datang itu, rasanya tuh, ya Bu, ya. aduh, Paham. hati saya, astagfirullahaladzim. Jadi udah sholat itu jadi akhirnya lama yang berdoa macam-macam. Apakah itu kebanyakan doa gitu, gimana Pak Ustadz itu juga? Ya. Katanya kalau banyak berdoa itu harus malu sama Allah. Tadi ada yang bilang juga Allah itu lebih senang kalau hambanya itu banyak memohon gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga salah praduga ya. Kita salah praduga. Kan Allah berfirman dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyyul azim. Allah itu nggak pernah merasa kewalahan ngurusin hambanya. Apa artinya? Doa sak bajek Allah nggak ada kewalahan. Kalau kita manusia dimintain 3 udah berat, minta doa anak banget sih. Nah gitu. Jadi kita nggak sama. Yang kedua Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Ya, kullu yawmin huwa fi sa'n. Kullu yawman huwa min sa'n. Dikatakan, aku itu mendengarkan semua doa dari hambaku siapa saja yang ada di bumi ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Makan nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkari? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa in qurib ujibu da'watad da'i dadaan. Kayak Nabi, kalau hambaku tanya tentang aku ini dekat dan aku mendengarkan doa setiap hamba yang benar pada aku. Berarti Allah nggak kewalahan. Kalau mau minta doa yang sebanyak itu cuma kepada Allah. Kalau kepada manusia malu, minta satu aja berat rasanya kita. Justru begitu. Nah, salah satu kekhawatiran ibu tentang generasi depan itu paling betul. Kenapa? Karena ada doa yang diajarkan, Allahumma ajirna, ya Allah lindungi kami min fitnatil akhirun zaman, dari semua fitnah akhir zaman. Nah itulah akhir zaman itu. Mengerikan. Kata Rasulullah SAW, akhir zaman itu gimana? Sebelum perang yang paling parah, kamu kalau memegang aturan Allah atau hadis Rasulullah, sunnah Rasul, itu tanganmu kalau makin megang, makin panas baranya. Jadi kayaknya kita pengennya kita lepas saja deh. Berat ternyata megang ini berat kan. Kurus, lurus, ditendang, dibenci, diisolasi, dipenjara. Gitu. Yang kedua apa? Itu masih mending. Nanti ada zaman pagi iman, sore kafir. Maghrib iman, isya kafir. Kayak gitu nanti. Nah, jadi ibu punya takut. Nah, gimana caranya? Nah, tadi itu, Allahumma ajilna minal bala'id dunya wal akhirah. Ya Allah, lindungi dari azab musibah dunia akhir. Ajilna minal fitnati akhiril zaman. Ya Allah, lindungi dari semua fitnah akhir zaman. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah keluarga kami dari berbagai macam musibah, bala, musibah iman yang paling penting itu. Ya Allah, lindungi dari musibah iman, lindungi dari musibah Islam, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia akhirat. Ada di ayat surat Yasin, ada doa, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa absyarinhum hum. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, bangunlah dinding penutup antara aku dengan sekeliling yang buruk-buruk ini. Jangan sampai aku terkena akibatnya. Buat semacam dinding yang kokoh, yang jangan sampai kita terkena dari akibat itu. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Yang ada di depan, belakang kami, atas bawah, kita minta sama Allah. Saya diajari guru saya, misalnya ini kondisinya memang betul-betul. Contoh ya, saya pernah ke kampus lupa nggak bawa dompet, berarti kan nggak SIM. Gimana ya? Setelah kalau ketahuan ya salah biasanya kan ya. Walaupun kita bukan nggak punya tapi lupa manusia. Nah itu saya disuruh amalin tuh. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Insyaallah nggak ada yang nyekat. Saya baca itu ya alhamdulillah aman, tapi bukan berarti saya sengaja loh ya. Artinya apa? Bahwa doa itu juga bisa untuk melindungi dari berbagai bala, musibah, penyakit taun, COVID, semuanya itu bisa minta. Nah itu caranya. Jadi ada kan doanya itu Yasin ayat 8 apa 9 saya lupa. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sehingga apa? Karena dinding-dinding menutupi kita dari mereka itu, mereka tidak mampu melihat kita. Jadi tidak mampu menggoda kita. Jadi mohon kepada Allah, Allahumma sukna salamatan fid din wad dunya. Ya Allah, rezekikan kepada kami keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga jangan lupa tiap doa mintanya kebaikan dunia dan akhirat.
Nah, demikian Bu ya. Jadi kita tidak ada lain di zaman ini, harus banyak peduli sama anak, hak-hak kita kepada anak, mendidik, memonitor. Haknya orang tua kepada anak apa? Kita, oh iya tadi dibahas juga di dalam wailul likulli humazatil lumazah adalah ketidakadilan seorang orang tua kepada anak. Misalnya anak A disayang lebih dari anak B, anak B disayang diberikan sesuatu lebih daripada anak C, dan seterusnya. Itu termasuk di dalam wailul lil mutaffifin. Ya. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban kepada anak, itu apa? Mendidik. Dia hanya memberikan harta. Padahal itu belum merupakan syarat cukup. Syarat perlu iya, wajib, tapi belum syarat cukup. Apa? Harus juga mendidik, mengarahkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, itu termasuk. Supaya apa? Supaya anak kita menjadi orang yang terinformasikan dengan pendidikan agama, menjadi makhluk yang rabbani, terdidik oleh Allah, karena orang tua adalah orang yang paling dekat sama anak, dan dikasih kekuasaan orang tua kepada anak dengan diberikan dia melahirkan, memberikan makan, harta. Jadi kekuasaan ini wajib digunakan, tidak boleh tidak digunakan. Bahkan kalau sampai tidak tega marahin anak, padahal anaknya berbuat salah, itu kita bisa dosa besar akibat seperti itu. Ya, oleh ini penting buat kita Bu. Selain kita untuk itu, kita refleksi juga, mudah-mudahan kita juga bisa melindungi, meminta doa, tapi juga ada ikhtiar amal untuk minimal diri kita dan keluarga kita, masyarakat Bu, insya Allah. Buka Maria, mohon maaf Bu. Sami-sami. Oke, ada yang lain? Ya, berikutnya itu Bang Muklis, Leonardo Raisen. Silahkan Bang Muklis. Oh, Bang Muklis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah sering ketemu. Ustaz. Ya. Ya, Bang Muklis. Ya, ini cuma cerita sedikit Pak Ustadz. Ya. Tadi masalah timbangan ya. Ya. Adanya katakanlah ya katakanlah misalnya tidak mengikuti kaedah ya, artinya adanya permainan ya, penyimpangan atau penipuan gitu ya, dalam arti kata yang lebih luas ya. Ya. Jadi 20 tahun yang lalu saya ada cerita nih Ustadz. Ya. Jadi pada waktu awal-awal saya berbisnis di pabrik saya yang di Tangerang itu ada produk ekstrak kami, ekstrak cabai itu ya, capsicum oleoresin. Itu setelah diproses, kemudian dilakukan penimbangan dalam kemasan jerigen karena kita supply ke industri. Ya. Itu pakai timbangan digital. Saya udah pesan itu. Pertama kali saya mendapat pelajaran ini 20 tahun yang lalu, bahwasanya itu tidak boleh kita bermain timbangan ya, hati-hati. Lalu saya instruksikan ke staf saya itu dibuat lebih sedikit. Jadi 25 kilo itu ya 25 kilo lebih 50 gram, 25 kilo lebih 100 gram gitu. Ya. Tapi ala kulihal ketika barang itu dikirim ke Makassar, pembeli itu ya, pelanggan kami yang notabene adalah seorang Kristen, itu dia timbang itu total semuanya. Dia dapatkan 510 kilo. Lalu dia kontak saya, Pak Muklis, ini lebih 10 kilo Pak Muklis katanya. Bagaimana ini? Apakah saya langsung bayar lebih saja 10 kilo itu atau apakah fakturnya diubah menjadi 510 kilo atau dibikin faktur terpisah 500 kilo tetap 10 kilo dibikin faktur lagi katanya. Nah saya melihat ya Pak Ustadz ya, jadi dengan kita ini berpegang teguh kepada timbangan ini, Allah jaga harta kita. Jadi sehingga kelebihan 10 kilo itu tetap kembali kepada kita. Ya. Itu kira-kira tetap kembali kepada kita. Pertanyaan saya itu dalam hati, siapa yang menggerakkan hati orang ini menimbang ya? Pada 25 kilo itu sudah biasa dikirim selama ini. Tapi kenapa menggerakkan hati dia pada waktu itu dia timbang? Lalu biasanya kalau lebih kan diam-diam saja tuh pembeli Ustaz. Tapi kali ini si pembeli itu merasa tidak tenang juga barangkali dia kalau dia tidak beritahu kelebihan itu ke saya. Ya akhirnya saya bikin faktor baru menjadi 10 kilo itu kemudian dia bayar.
Saya kumpulkan staf saya bilang jangan ragu-ragu melebihkan kelebihan gitu, memberikan kelebihan ya, asalkan jangan kurang. Insya Allah Allah jaga harta kita dengan cara Allah lah menjaganya. Demikian Ustadz, ini sharing saja Ustadz, peristiwa 20 tahun yang lalu. Ya. Baik, makasih alhamdulillah. Tadi ada putus. Nah, Toto mungkin di mute dulu ya, di mute. Baik. Makasih Pak Mukhlis ya. Jadi saya kira kenapa selesai? Baik Pak Mukhlis, terima kasih. Putus-putus Mas Gudang suaranya. Ini saya Mohon kira maaf. sudah merupakan niat. Jadi ini saya kira sudah merupakan ikhtiar, niat yang tulus dan baik dari Pak Mukhlis tadi ya, sudah mengusahakan menggunakan teknologi yang ditala, dikalibrasi dengan sempurna, sebaik manusia sudah mengusahakannya, Allah tidak menuntut lebih karena itu dalam wilayah kekuasaan manusia. Jadi kita sudah menggunakan digital yang very well confirm, itu adalah precise dengan misalnya akurasi misalnya 99% plus minus berapa errornya. Nah terus Pak Mukhlis tadi berusaha melihat bahwa ada kemungkinan nanti di tingkat timbangan lain ada geseran-geseran error ke bawah atau ke atas sampai tadi disuruh lebihkan. Saya kira itu sudah suatu ikhtiar yang luar biasa ya Pak Mukhlis. Sehingga kalau nanti terjadi apakah kecurangannya di tingkat staf yang kita tugaskan atau mungkin di pihak customer yang merasa curiga bahwa itu kurang, tentu apa yang kita lakukan adalah satu buy-in, yaitu mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tadi kita tidak hanya berbasis kepada komplain daripada user, tapi harus tertelusur di mana komplain seperti ini bisa terjadi, dan itu akan terlihat mudah-mudahan sehingga kita bisa menyatakan kalau memang itu adalah kesalahan dari petugas kita dengan data-data yang terekam pada sistem penelusuran perjalanan produk mulai dari dikemas, ditimbang sampai nanti dikirim, tentunya itu akan menjadi suatu catatan digital yang bisa menjadi bukti bahwa kecurangan terjadi di pihak siapa. Ya. Nah, saya kira ini bisa mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya di semua lini yang ada dengan kaitan pekerja kita tidak ada masalah, dan ternyata ada masalah komplain dari mereka, nah ini nanti bisa terjadi seperti yang kedua, yaitu orang ketika menuntut haknya pengennya penuh, gitu ya Pak ya. Dianya itu, yang customernya misalnya, ini kurang, tapi pakai timbangan dia, gitu misalnya. Nah ini kan bisa terjadi sesuatu yang seperti itu, jadi dispute terjadi, masing-masing bagi yang ingin membeli menyatakan kurang, yang menjual menyatakan sudah dilebihkan. Nah dalam hal ini tentu dispute ini yang harus diselesaikan dengan berbasis fakta. Nah tentunya saya sih melihatnya nih ya, ini kalau kami dari segi ikhtiarnya sudah luar biasa, gitu. Ikhtiar daripada menggunakan alat yang terbaru sehingga bisa adil, yang baik, dan bahkan itu pun masih mengingat bahwa itu juga buatan manusia, tentu ada error, Bapak lebihkan, ya, seperti orang-orang yang jual ikan tuh Pak, beri 500 bibit, 1000 bibit, mereka pakai sampel, kalau gelapnya sekian, oh ini kira-kira 100, jadi tinggal 10 gelap seperti itu. Nah, nanti seperti dimuncar itu nanti dilebihkan dengan asumsi mungkin perhitungan salah. Sebetulnya ya karena memang tingkatnya masih gitu cara mengukur bibit ikan ya itulah terbaik menurut mereka gitu. Nah ini saya kira sih hanya Allah yang maha tahu, dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membantu seorang kecuali dalam kesanggupannya. Setiap ikhtiar yang sudah dilakukan kebaikan dihargai kebaikan pula. Setiap kecurangan dilakukan sekecil pun dilakukan suatu penilaian yang teliti pula. Jadi saya kira mudah-mudahan ini tidak ada masalah di pihaknya Pak Mukhlis. Nah kalau ada seperti yang lain ya itu mungkin mudah-mudahan harus dicek dan di cross check sampai ketahuan mana yang menjadi penyebab Pak. Kalau memang kita ada kekeliruan ya kita penuhi aja haknya untuk kita tambahkan. Kalau tidak ya sudah kita sampaikan aja fakta-faktanya. Terima kasih Pak Mukhlis tentang menjawab. Yeah. Cukup Bang Mukhlis? Cukup ya. Kalau sekarang sih sudah ISO sehingga standarisasinya lebih akurat. Ya.
Ya, ya, alhamdulillah, berarti itu kan ada kesepakatan yang diakui sebagai acuan internasional ya, Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Wonten ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau belum ada, mungkin saya Pak Udang, ngapunten. Monggo, Pak. Bapak Mohon izin. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kita apalagi sering kan kita nyebutnya multitasking ya, multitasking. Mungkin saya ingin kembali ke diri sendiri ya. Kadang di dalam jam kerja itu kan ya entah itu di kantor ataupun di rumah, working from home, itu kita nyambi istilahnya, nyambi. Artinya dalam jam kerja itu kita melakukan juga hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan pekerjaan kantor atau bukan tanggung jawab kita, yang pada jam itu harusnya kan untuk kerja. Mungkin saya sendiri belum seperti kisah seorang teladan yang mematikan lampu karena anaknya mau konsultasi soal keluarga ya. Nah, kadang-kadang kan kita multitasking itu dengan chatting, kemudian membalas. Padahal itu kan kita sedang kerja ya, atau di jam kerja. Mungkin itu poinnya Mas Gudang, kalau ada mungkin yang bisa disampaikan, karena kadang-kadang ya tidak terhindarkan ya. Apakah sebaiknya kemudian setelah itu saya nambah jam kerja, atau ya saya strict untuk matikan semua komunikasi yang tidak ada hubungan dengan kerja. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Ya, segala sesuatu adalah tergantung kepada perjanjian, yaitu yang disebut dengan mitsaq. Jadi mitsaq itu adalah perjanjian, kesepakatan. Ada model kerja yang kesepakatannya gini, pokoknya saya tahu selesai. Jadi artinya produk oriented. Tapi ada juga yang time oriented. Ada kegiatan dan kegiatan harus based on hourly basis. Ya. Nah, mitsaq itulah yang harusnya menjadikan sesuatu yang mengikat kita. Jadi sekali lagi kita harus pada basic. Jadi kalau misalnya nyambi, tapi kantor bilang begini, kayak salah satu mahasiswa saya itu kerjanya di Jepang, membuat alat-alat kontrol. Nah, dia mengenai waktu tentu nggak bisa, karena ya, sehingga yang penting buat dia dikasih waktu sekian hari selesai produk ini, outputnya demikian. Dalam hal itu tentu mesti tasking, selama mitsaq tadi dipenuhi ya tidak ada pengurangan gitu. Kalau basis ya tentu akan ada dia yang merasa bahkan saya belum izinkan kamu selesai, ya harus temenin saya sampai selesai misalnya, karena hourly basis ya tentu harus terikat pada hal itu. Sampai Rasulullah pun ketika perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian dengan orang kafir juga pernah dilanggar oleh pihak satunya, maka sahabat pada bilang, ya Rasulullah gitu kita juga harus berubah juga ini kalau gitu caranya. Aku seorang nabi, aku tidak bisa melanggar suatu perjanjian yang sudah kita sepakati. Dengan hati-hatinya Rasulullah, walaupun dizalimi beliau tidak mau mendolimi. Ini saya kira secara prinsip seperti itu. Nah, kalau lain dengan masalah fasilitas ya. Kalau fasilitas ini tentu ada juga kesepakatan. Sebagai contoh ya, kita punya fasilitas yang mungkin fasilitas itu diperuntukkan kita dalam bekerja. Nah sekarang fasilitas itu bagaimana? Ada yang sangat warok, pokoknya untuk hal yang bukan kepentingan kantor, seperti tadi Raja Aziz, dia tidak mau pakai. Jadi semua yang hanya untuk kepentingan kantor. Gitu. Tapi juga ada ya kepentingan kantornya nggak langsung. Karena dia nggak punya mobil, suatu saat dia harus mengantar istrinya yang sakit atau anaknya urusan sekolah. Nah, kalau dia pakai kendaraan umum, dia akan lama nanti ke kantor. Jadi ada hal lain yang dikorbankan sebagai bagian dari mitsaq. Dalam hal ini, dia melakukan optimasi atau ikhtiar, ya mobil yang saya punya sekarang adalah mobil fasilitas kantor. Dia pakai untuk apa? Untuk memenuhi ya, kewajiban lain yang harus dipenuhi. Misalnya begitu. Karena kalau dia harus tidak menggunakan kendaraan itu, dia menggunakan kendaraan lain, kemungkinan akan terlambat atau terjadi hal-hal yang sangat menyulitkan memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi memang ini tentu memerlukan sesuatu yang disebut tadi dulu akrobulat, keadilan itu mendekatkan berat takwa. Padahal takwa itu bertingkat-tingkat. Ya kita bolehlah
selalu ingin yang terbaik. Tapi kalau enggak kan Allah juga tahu cukup baik. Ada juga Allah berfirman, wattaqullah mastata'tum, kepada Allah lah semampunya. Yang penting jangan melanggar. Nah, jadi melanggar. Kalau tapi nggak ada kerugian, nggak ada apa, tinggal rasa malu. Iman kan malu. Masa ini bukan fasilitas untuk ini saya pakai, itu malu dengan sendirinya, minta ampun sama Allah. Nah, mungkin juga salah satu kompensasi yang mungkin bisa dilakukan, tapi lagi-lagi itu kembali kepada Allah adalah suatu saat, kata dia memakai wajah itu, suatu saat ya, dia harus membantu kantor, ada urusan pegawai yang di luar fasilitas kantor, dia akhirnya mau mengorbankan pribadi atau waktu di luar jam kerja, Sabtu Minggu dia tetap melakukan sebagai apa? Juga sebagai rasa, saya kemarin beberapa kali menggunakan sesuatu yang dimana juga saya harus bisa membayar sebagai rasa terima kasih kami, ya. Karena ada hadisnya itu, tidak ada orang bisa berterima kasih kepada Allah kalau tidak ada syukur kepada Allah, ya. Jadi kita harus juga punya syukur. Syukurnya gimana membalas syukur itu? Ya itu tadi dengan memberikan kompensasi yang mungkin membayar atau tidak meringankan apa-apa yang tidak menjadikan sesuatu yang yang paling layak untuk kita pakai dan sebagainya. Begitu Mas Toto. Tapi lagi-lagi kehatian karena takut, karena rasa takut itu adalah bagian dari ketakwaan yang tertinggi. Ciri-ciri ulama adalah orang paling bertakut kepada Allah, tentu itu menjadi pilihan terbaik. Nah, tapi tetap harus ada dalam dimensi keadilan. Jangan sampai sesuatu yang sangat ideal, tadi itu nggak mau pakai kendaraan untuk antar istri anak yang penting, padahal nanti dia gara-gara pakai kendaraan itu dia merugikan pekerjaan yang lain yang juga bagian dari tugas kantor. Jadi harus ada optimasi yang tentu ada constraint function, ya, fungsi pembatas. Begitu Mas Toto. Dan langkah baiknya tiap hari kita beristighfar kepada Allah karena banyak hal yang kecil yang menurut kita tidak masalah ternyata minta masalah. Terima kasih Mas Toto. Matur nuwun, Mas Gudang. Raden, masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain atau saudara? Kalau tidak ada, ya Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu. Ya. Baik, tidak ada lagi. Ya. Itu ada siapa itu? Ibu-ibu. Monggo. Silakan Bu. Mengutip perkataan Pak Ustadz tadi tentang perlakuan orang tua terhadap yang adil, saya ingat sikap adil ini sering menjadi tantangan orang tua dalam memperlakukan anaknya. Mungkin salah satu contohnya kita kepada anak ya Bu, kepada anak maksudnya Bu ya? Iya, maksud saya kan hak dan kewajiban itu dari orang tua ke anak atau anak kepada orang tua, begitu Ustaz ya. Jadi di situ ada unsur keadilan di dalamnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat kepada sejarah ketika orang tua Nabi Yusuf yang bukan lebih ya, mungkin karena karakter anaknya yang lain tidak sesalih Nabi Yusuf, kemudian terjadi perbedaan perlakuan begitu Ustaz. Tapi kita tahu semua bagaimana Nabi Yusuf dan bagaimana orang tuanya Nabi Ayub bermasalah Ustaz. Ya, yang saya ingin soroti itu Ustaz. Jadi dalam Jadi mungkin saya kembalikan dulu ke peristiwa Yusuf. Peristiwa Nabi Yusuf ini sebetulnya adalah hal yang sangat subjektif bagi anak-anaknya. Anak-anaknya merasa Yusuf itu lebih disayang. Itu perasaan anak-anaknya. Ini bisa terjadi karena jealousy, ya, kecemburuan yang mungkin tidak berbasis. Nah, dari segi ayahnya Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf walaupun punya rasa bahwa anaknya ketika diajak pergi itu dengan rencana mau dimasukkan ke dalam sumur, itu ayahnya udah tahu. Tapi ayahnya ingin bahwa dia jangan sampai semakin mempertajam dugaan atau prasangka daripada anak-anaknya itu, kok sampai nggak percaya kan kami ini kakak-kakaknya pasti menjaga.
sehingga diizinkan. Dan sebetulnya ayah Nabi Yusuf ini sudah mengetahui hal itu. Ya, oleh karena itu diizinkan, diajak, dan ternyata akhirnya Allah buktikan dengan berbagai macam peristiwa ketika ditangkap raja, ditahan, dan akhirnya sampai bapaknya, anak saudaranya diundang semuanya untuk mengetahui yang sebenarnya. Jadi kasus Yusuf ini adalah contoh anak-anak yang memang tidak memiliki rasa birrul walidain, ya, sehingga mereka lebih mengutamakan perasaan daripada hal-hal yang sebetulnya bagaimana haknya anak pada orang tua itu harus satu prasangka baik pada orang tua. Ya. Contoh begini. Ketika orang tua meninggal, yang berlaku kan hukum waris. Hukum waris itu menyatakan laki-laki mendapatkan 2 dari perempuan. Kan boleh aja anaknya yang tidak punya dimensi mengatakan bapak nggak adil. Padahal bukan bapak, aturan mengenai hukum waris. Nah banyak itu akhirnya anak-anak yang tidak mau mengikuti itu. Kenapa? Nggak adil. Kenapa kok lakinya 2, perempuan 1? Nah tapi kalau ayahnya itu belum meninggal, harta yang dia miliki boleh dibagi sama bapaknya. Aku akan membagi semua sama. Atau aku saya bagi ini adiknya yang perempuan saya kasih lebih ya. Kalau maaf ya. Kenapa? Karena dia ekonominya lebih sulit dari kalian. Nah karena ini hadiah bukan waris, boleh aja. Dan apapun sebetulnya keputusan orang tua, karena itu adalah bahwa anak yang soleha pasti menerima dan ikhlas. Oh bapak, aku mau bagi itu dengan pertimbangan seperti ini. Insya Allah kami ridho Pak, ridhonya orang tua kan ingin membagi, ridhonya Allah juga, walaupun buat kita merasa kita tidak adil. Tapi juga ada kondisi-kondisi yang sebenarnya memang orang tuanya tidak adil tanpa basis yang jelas, ya. Contoh misalnya anak satu dibelikan sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan yang lain dibutuhkan yang lain dengan kesetaraan penggunaan dan manfaat, tapi yang satu selalu dikalahkan. Ini mungkin bisa terjadi ketidakadilan. Nah, ketidakadilan akan makin terjadi ketika kita sudah mulai punya poligami, ya. Nggak bilang sama istri pertamanya, nggak ngomongin siapa istri keduanya, akhirnya apa? Antara anak nggak tahu, antara anak dengan anaknya dari istri yang lain nggak tahu, akhirnya nanti satu bapak bisa nikah, kan nggak adil. Nah, ya, satu didatangi lebih sering daripada yang lain, satu dikasih duit lebih daripada yang lain, nggak adil. Jadi ya sampai ke istri nggak adil, ke anak juga nggak adil. Bahkan kadang-kadang kita sudah bercerai pun kewajiban bapak kepada anaknya yang dari istri yang sudah dicerai harus masih ada. Itu keadilan sampai seperti itu. Harusnya seorang suami istri yang cerai, kewajiban suami bapak kepada anak itu nggak pernah putus. Nggak ada kan mantan anak. Anak itu ya anak, bukan mantan. Jadi bapak yang baik, walaupun hubungan sama istri putus karena Allah, nggak ada hubungan putus sama anak. Anak pun juga begitu, nggak boleh putus sama bapaknya, walaupun bapaknya udah cerai sama ibunya. Tetap harus berbuat baik. Nah, oleh karena itu, kita juga harus selalu menempatkan proporsi pada tempat-tempat yang diajarkan agama. Ya, tetap harus seperti itu. Ya, kita menghargai bapak baru, boleh. Tapi tetap harus menyatakan saya, orang tua saya ini keadilan itu. Bahkan dimarahin kalau ada seorang bapak ngangkat anak, namanya diganti bin dia, itu dosa. Nggak boleh diganti dengan bin nama yang bukan bapaknya. Jadi begitu Bu, kita berusaha sebaik-baiknya untuk berbuat adil dengan cara kita banyak menimba ilmu bagaimana hak anak itu dan bagaimana kewajiban anak orang tua juga harus diajarkan sehingga anak betul-betul bisa menjadi anak-anak yang soleh yang bisa memberikan hak orang tua dengan baik-baiknya dan juga tidak menuntut kewajiban orang tua berlebihan dari yang dimaksudkan. Saya kira itu aja. Terima kasih Bu Meli, agama memberikan solusi terbaik kok Bu Meli, insya Allah. Ya, monggo Pak Toto. Amin, amin. Nah, betul. Ya, ya. Sekarang sudah jam 9.14. Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita mendapatkan hidayah hikmah dari kajian malam ini. Dan untuk itu mohon Pak Kudang bisa memimpin doa supaya barokah buat kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Ya Allah ya Samad ya Hayy ya Qayyum la ilaha illallah Allahumma bihaqqi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma hdina wahdina waj'alna minal muhtadin. Allahumma hdina siratal mustaqim
Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma asli umat Muhammad, Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma jibir umat Muhammad. Allahumma rabbana atmim lana nurana fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa qaribba'ana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikas sholihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikas syakirin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikal mahbubin, ibadikal mujahidin wal ulama il amilin. Ja'alna min ahlil Qur'anil karim, ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma hdina wa hdina wa ja'alna minal muhtadin. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma farihna fid dunya al akhirah. Allahumma farihna fid dunya al akhirah. Allahumma farihna fid dunya al akhirah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma. Amin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwirtal ardi bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ajirna minal bala'id dunya al-akhirah. Allahumma ajirna minal fitnatil akhiril zaman. Allahumma ajirna minal fitnatil kubur. Allahumma ajirna minal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istibah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadiyal hajat waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun. Allahumma salli Muhammadin sayyidatud dunya wal akhirah wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa ali baitihi tahirah waftah lana futuhal arifin bi ainil basirah ma'al ladina an'amta alaihim fi makanil munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Afu. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga Izin pamit. Terima kasih, mudah-mudahan ketemu lagi. Terima kasih Pak Ustadz Kuda, terima kasih Mas Toto dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin dulu. Izin Pak Toto, Pak Kuda. Kasih. Selamat malam. Salam dari Solo. Pak Wisnu. Terus yang dari Solo, ada yang di Taiwan ini juga, dari Malang, Surabaya. Pak Wisnu, selamat turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bang Aidi, makasih Bang Aidi. Amin. Kumpulin sampai semua ya, dikumpulin bareng ya. Amin. Insyaallah.